Salam sehat kepada sahabat Balimed dimanapun berada. Pagi ini kami memperingati Hari Ginjal Sedunia, di mana kami akan memberikan sedikit edukasi tentang ginjal. Bagaimana cara menjaga dan mempertahankan ginjal agar kita semua hidup dengan ginjal yang sehat. Saat ini kami bersama dengan pakar kami di sini. Kami perkenalkan Dr. Iwayan Sudana, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Baik, kami akan berbincang sebentar dengan dokter. Bincang-bincang kita kali ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita sharing, dokter. Ada yang bertanya apa yang menyebabkan ginjal itu sakit, dokter? Ya. Ya, yang namanya penyakit ginjal itu ada dua ya, akut dan kronik ya. Penyakit ginjal akut atau gagal ginjal akut itu ada penyebab istilahnya prerenal, renal dan postrenal. Prerenal ya mungkin salah satunya mungkin akibat entah mencret ya, sehingga tekanan darahnya menurun sehingga aliran darah ke ginjal menurun, gagal ginjal akut. Atau fungsi jantung yang menurun dia, sehingga aliran darah ke ginjal juga terganggu menyebabkan gagal ginjal akut. Ya, renal misalnya ya mungkin kasusnya langsung pada kerusakan di ginjal, apakah itu karena reaksi alergi atau kisto atau polikistik ginjal ya, atau penyebab lain yang banyak juga seperti SLE ya. Dengan postrenal ya karena obstruksi ya, penyumbatan di daerah saluran ginjal ya, seperti batu, tumor, kanker dan sebagainya. Nah, di sini yang kita bahas adalah yang penyakit ginjal kronik ya. Penyakit ginjal kronik itu banyak penyebabnya, di samping akibat dari penyakit ginjal akut yang berkepanjangan ya, juga penyebab-penyebab lain adalah ya seperti batu saluran kemih, infeksi saluran kemih, penyakit polikistik kidney atau kisto yang banyak faktor keturunan dia. Kemudian ada juga penyakit-penyakit yang sifatnya renal tadi itu ya, seperti glomerulonefritis kronik atau penyakit-penyakit reaksi imunologi akibat kelainan ke ginjal. Dan yang lain juga seperti yang banyak sekarang muncul adalah penyakit kencing manis ya, yang berkomunikasi ke ginjal. Ada ya, samping itu juga hipertensi, dan penyakit-penyakit sistemik yang lain ya. Trennya sekarang adalah akibat daripada kencing manis ya, yang kadang-kadang sering bersamaan dengan hipertensi, di mana di sini dalam perjalanan proses diabetesnya bisa berlangsung lama, tapi kerusakannya tetap berjalan ya. Pada dalam hal ini adalah di ginjal ya, yang sering kita sebut sebagai penyakit ginjal diabetes ya. Nah, dalam perjalanan ini yang namanya penyakit ginjal kronik itu biasanya kronik progresif dan permanen ya. Kecuali kalau ada faktor-faktor akut ya, mungkin dengan misalnya karena dehidrasi tadi, penyakit ginjal kronik itu bisa diperbaiki sampai basalnya berapa, nanti akan menjadi stadiumnya akan lebih rendah. Tapi dalam proses perjalanan akan menjadi lebih buruk ya, pada stadium 3, stadium 4, stadium 5 akhirnya masuk dalam dialisis ya, atau cuci darah, di mana fungsi ginjal sudah tidak dapat mempertahankan fungsinya, sehingga sampah-sampah yang ada dalam tubuh atau uric substance yang kita sebut dalam dunia kedokteran itu tidak bisa diekspresikan, tidak bisa dikeluarkan melalui ginjal. Jadi harus dibantu dengan terapi pengganti ginjal. Ya, terapi pengganti ginjal ini ada beberapa macam ya. Pada prinsipnya adalah dialisis, kedua adalah cangkok ginjal ya. Dialisis ada hemodialisis yang lewat mesin yang banyak dilakukan di sender-sender AD, termasuk di Rumah Sakit Balimed ini. Dan ada peritoneal dialisis atau CAPD ya. Jadi terapi pengganti ginjal dengan memakai selaput peritoneum yang berkesinambungan, yang kronik, yang bisa berlangsung lama ya. Nah, itu pada prinsip terapi pengganti ginjal pada penyakit ginjal terminal. Untuk orang awam, dokter, apa yang
gejala apa yang paling sering muncul untuk banyak kita tahu bahwa itu sudah gagal ginjal terminal untuk pasien-pasien yang sudah gejala apa yang paling sering muncul? Ya, ya itu kan penyebabnya ya. Kalau penyebabnya hipertensi, kencing manis itu biasanya silent ya. Dia kalau sudah menjadi penyakit ginjal kronik saat dia 4-5 itu baru akan muncul gejala berupa mual, muntah, lemes, sakit kepala, nafsu makan menurun, ya gitu gejala-gejala umum. Nah kita di sana sudah harus memeriksa secara lengkap apa-apa yang diperlukan. Salah satunya adalah memeriksakan fungsi ginjalnya. Ya kalau misalnya penyebab-penyebab lain ya seperti batu saluran kemih, ya mungkin ada di sana ada nyeri pada saluran kencing atau nyeri pada pinggang ya atau kolik ya. Nah di sini tergantung penyebabnya. Kalau ada infeksi biasanya disertai dengan panas badan ya. Kalau infeksi, dan kalau infeksinya berkelanjutan ya akan merusak ginjal sendiri. Ya jadi di sana gejala-gejala awal ya kita aware, harus kita lakukan penelusuran lebih lanjut. Berarti mual dan muntah dokter yang khas gejalanya karena ada racun yang tak terbuang ya betul. Jadi uremic substance atau racun-racun ini sampah metabolisme yang harus dikeluarkan lewat ginjal, nggak bisa keluar, numpuk, dia itu yang akan meracuni saluran pencernaan atau gastrointestinal, sehingga keluhannya akan mual dan muntah. Kalau misalnya dengan sudah dilakukan cuci darah, dokter bilang tadi ada dua yang bisa kita lakukan, cuci darah dengan mesin dan cuci darah dengan peritoneal dialisis nih. Apa nanti orang awam biasanya bertanya, apa bisa kembali ke normal ginjal kita yang sudah terdiagnosa dengan gagal ginjal? Kalau sudah namanya penyakit ginjal terminal ya, yang sering disebut dengan gagal ginjal terminal atau penyakit ginjal tahap akhir atau end-stage renal disease, itu fungsi ginjalnya sudah sangat minimal ya. Kalau udah menjalani cuci darah biasanya fungsi ginjal sudah di bawah 10% atau malah 5% atau lebih rendah lagi. Maka untuk kepulihan itu sangat sulit ya, sangat sulit. Nah, itu malah dia harus melakukan cuci darah selamanya atau seumur hidup. Karena kalau tidak melakukan cuci darah, ya karena permintaan pasien sudah merasa sehat, sehingga akan menimbulkan efek-efek yang tidak baik tadi, karena terjadi penumpukan uremic substance atau sampah-sampah metabolisme tadi, maka akan mulai timbul lagi seperti gejala awal ya, mual, muntah dan sebagainya itu. Dan lebih berat lagi akan timbul sesak napas karena udem paru atau malah uremic encephalopathy atau tidak sadar ya, karena racun sudah masuk ke dalam otaknya ya. Jadi harus cuci darah. Kalau sudah namanya end-stage renal disease, cuci darah harus seumur hidup ya, tidak boleh ditawar lagi, dan itu juga harus sesuai dengan aturan-aturan daripada cuci darah yang misalnya jadwalnya, dosisnya, kemudian kecepatannya, sehingga mendapatkan umur yang panjang ya. Tujuannya adalah umur bisa lebih panjang, kedua kualitas hidup menjadi lebih baik. Ada satu lagi pertanyaan dokter, untuk mencapai kualitas hidup yang baik untuk pasien cuci darah, apa ada makanan yang pantang atau yang mesti mereka makan atau minum, dan apa mesti mereka harus membatasi cairan? Ya betul sekali. Yang penting di sini memang cairan ya. Cairan itu pada gagal ginjal terminal di mana produksi urin sudah sangat minimal, jadi cairan itu harus betul-betul dibatasi. Karena kalau cairannya berlebihan, misalnya minumnya berlebihan, maka akan terjadi penumpukan cairan terutama di paru ya. Itu yang berbahaya karena akan terjadi udem paru, sehingga pasien akan mengeluh sesak napas. Masalah diet yang lain itu adalah dasarnya adalah protein yang rendah dan kalori yang tinggi. Ya, kalori tinggi yang seperti nasi atau karbohidrat. Kalau protein ya seperti daging, ikan, tahu, telur itu dibatasi, tapi ya
lebih tinggi dibandingkan dengan pasien-pasien yang ginjal kronik yang pre-dialisis. Karena dengan diet protein kira-kira 1,2 gram per kilogram per hari itu, maka kalau konsumsi akibat uremic substance yang timbul itu bisa dicuci dalam proses dialisis sendiri. Nah, di sini untuk menjaga kualitas hidup pasien dengan meningkatkan nutrisi daripada pasien, di samping kualitas hidup akibat daripada adekuasi daripada pencucian darahnya. Nah, jadi dua itu, cuci darahnya harus adekuat, bagus, intake-nya juga harus bagus. Jangan nanti ini tidak boleh, akhirnya pasien menjadi malnutrisi. Nah, itu yang kita tidak harapkan ya. Malah kadang-kadang kita memberikan ya Allah saja dulu makan, yang penting nutrisinya bagus ya, kemudian tidurnya makan enak, kemudian aktivitas apapun enak ya. Kita tidak bisa menilai dengan serum kreatinin kalau nutrisi bagus. Itu malah diharapkan nutrisi yang bagus itu kreatinin 10/15 pada pasien-pasien HD reguler ya. Tapi kalau kreatinin terlalu rendah pada pasien head-stage analysis itu misalnya misal 5 mg per desiliter, ya kita harus evaluasi pasiennya apakah ini malnutrisi atau tidak kan itu. Nah, itu di sana harus kita nilai kasus per kasus. Baik, sahabat Balimed, sudah banyak yang kita dengar, maksudnya kita dapat pencerahan dari Dr. Wayan bagaimana kita biar kualitas pasien dengan gagal ginjal end-stage atau gagal ginjal kronis bisa meningkatkan kualitas hidup ya, seperti yang dikatakan tadi, kita harus meningkatkan intake pasien dengan mengurangi cairan dan asupan nutrisi yang bagus. Nah, satu lagi Dok, tips untuk sahabat Balimed menjadi gagal ginjal, bagaimana kita memproteksi ginjal kita supaya tetap kita sehat. Ya, dengan mengetahui penyebab apa pada penyakit ginjal kronik ya, misalnya yang manis itu misalnya, ya kita harus betul-betul evaluasi pola hidup orang tersebut ya, terutama kalau pada kasus-kasus di mana orang tuanya ada kencing manis. Apalagi kalau pasiennya sudah muncul gejala kencing manisnya, itu betul-betul dijaga ketat, gimana menjaga kadar gula darahnya, menjaga tekanan darahnya, menjaga metabolik yang ada dalam tubuhnya, itu harus dijaga supaya tidak menimbulkan komplikasi mikro dan makroangiopati yang merusak misalnya terutama pada ginjalnya. Nah, di sini kemudian kalau ada kasus-kasus hipertensi, ya betul-betul kita rawat supaya dengan darahnya bisa mencapai normal. Dengan mencapai normal, maka kerusakan pada endotel, pada pembuluh darah itu bisa kita jaga sehingga bisa memperpanjang hidup dengan tanpa timbul komplikasi yang ada. Misalnya kalau ada dalam evaluasi ada batu ginjal atau punya batu pada saluran kemih, itu harus betul-betul di evaluasi, di terapi, dihilangkan penyebabnya atau dihilangkan kalau dia menyumbat ya, sehingga aliran kencingnya itu akan menjadi baik sehingga tidak gampang terjadi infeksi atau yang akan merusak ginjalnya sendiri. Ya, yang tidak bisa dicegah itu kalau misal pasien pada polikistik kidney ya. Nah, itu yang tidak bisa dicegah karena itu akan berjalan kronik progresif, yaitu biasanya menurun. Ada beberapa kasus seperti itu, dia akhirnya akan jatuh pada penyakit ginjal tahap akhir ya. Berarti memang ada yang bisa dicegah dan tidak yang bisa dicegah. Yang penting kita melaksanakan pola hidup sehat. Ya, dicegah atau dihambat ya. Sekian dari bincang-bincang kami dengan Dr. Wayan Sudana, konsultan ginjal dan hipertensi. Semoga bermanfaat apa yang kita disampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat Balimed. Mari kita hidup sehat bersama Balimed. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama.